So kalau you have that way of parenting, how do you grow your business? What's your philosophy in growing a business? Bisnis itu kan sebenarnya, ya kalau kita mau ngomong sederhana ya, bisnis itu kan sebenarnya orang yang sukses di bisnis itu ada stepnya ya. Yeah. Ya kita tarik dulu ke paling atas. Gua nggak tahu apakah ini sesuai dengan ajaran-ajaran orang, apakah ini sesuai dengan ajaran lu. Tapi it is my personal. Your philosophy. Yes, my philosophy, and of course it's debatable. Right. Boleh didebat sama siapapun, karena gua nggak mengatakan lu benar. Tapi bisnis itu kan yang pertama kali paling penting di atas puncak top adalah koneksi menurut gue. Menurut gue adalah koneksi. That's true. That's the most important thing, adalah koneksi. Lu mau jago, lu mau pinter, lu mau hebat, lu mau apa, lu nggak punya jalan untuk masuk ke sana, selesai. Gone. Yeah. Menurut gue ya. Yeah. Menurut gue. Nah, koneksi ini kan sebenarnya adalah yang paling susah didapat. Betul. Makanya tadi di podcast kita ngebahas tuh, ada orang yang pura-pura kaya hanya untuk dapat koneksi. Exactly. Kalau dia gunakannya untuk positif, bagus. Bagus. Masalahnya mereka gunakan untuk nipu. Iya. Itu yang jadi masalah. Ini koneksi ini top of the top. Nah, gimana cara dapetin koneksi? Means your behavior, your attitude, the way you talk to people, the way you treat people is important. It's very important. Cara lu ngobrol, cara lu ngomong sama orang, cara lu bagi waktu dan sebagainya, itu very important untuk itu. Itu yang tidak diajarkan di sekolah. Exactly. Itu yang diajarkan di sekolah. And then of course, saya selalu mengatakan bahwa ada risk yang kita sebut dengan asymmetric risk. Low risk, probably result. Tapi low risknya ini nggak diambil karena malas. Betul. Low risk itu ya, kalian kalau di zaman sekarang mungkin bikin konten is very low risk. Betul. Apa sih resikonya? Betul. Tapi nggak banyak yang mau taking the lowest risk gitu ya. Kenapa? Karena hidup kita sekarang diganggu oleh semua media sosial dan teman-temannya itu. Nah, kalau kita bicaranya sekarang, gue punya filosofi di bisnis. Satu, lu harus jujur. Lu harus jujur di dalam bisnis apapun. Harus jujur. Gue punya beberapa company. Gue bilang sama semua pegawai gue butuh lu jujur sama gue. Lu nggak perlu ngambil duit gue, nggak perlu curang, nggak perlu apa. Lu butuh apa, lu ngomong sama gue. Itu satu, kita harus jujur. Kedua, sebagai leader, sebagai pemimpin, yang tadi gue bicarain sama lu, kita harus dapetin respect dari orang-orang yang bekerja sama kita. Nah, respect ini banyak orang yang minta di-respect. Seolah-olah posisi itu sudah automatically. Seolah-olah jadi bos itu harus di-respect. Yeah. Tapi respect itu nggak bisa gitu. Respect itu harus earn, harus didapat, harus dicapai. Jadi gue butuh karyawan-karyawan yang sayang sama gue. Karena kalau dia sayang sama gue, dia tahu bahwa dia 100% hatinya di sini. Betul. Hatinya di sini 100%. Orang-orang yang kalau di tim bawah ya, ini kan salah satu one of my office lah, inilah one of my office. Pegawai-pegawai gue di sini tuh banyak anak-anak brutal. Yang mereka nggak mau kerja di TV, mereka ribut sama bosnya, gebrak-gebrakan meja, keluar, baca sekali. Nah, gue apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena di situ yang terjadi adalah bos dan karyawan, bukan leader sama karyawan. Oke. Nah, di sini gue kalau ngatain pegawai gue aja, pegawai gue ketawa kalau gue katain. Karena dia tahu bahwa you don't mean it, ya? I don't mean it. Yeah. Nah, menurut gue itu pertama adalah bahwa kita harus jujur, kedua adalah kita harus dapetin respect dari semua orang. Dan respect ini nggak bisa dikasih kalau lu nggak bisa earn respect. Lu harus earn respect. Itu yang jadi filosofi gue dalam berbisnis apapun. Untung nggak untung, itu nomor 2. Nomor 1 adalah mendapatkan koneksi. Oke. Buat gue. Oke. So, were you always this lucky? Oh, that's very
next question. Saya punya filosofi gini. Kalau ada masalah, jangan cerita sama orang. Itu filosofi gue. Karena cerita ke 10 orang, 9 orang ini nyukurin, Pak. Pura-pura itu, pura-pura. Oh, tenang aja. Wah begini, dia nggak tahu cara nyelesainnya gimana. Yeah. Dia cuma ini menurut gua loh ya. Of course, gua bisa salah ya. Of course, lu bisa aja cerita sama orang tuh sudah bantuan, bisa. 9 nyukurin, yang terakhir yang paling bagus, yang paling baik, temen lu yang paling baik nggak tahu harus ngapain. Iya. Gitu. Jadi lu tuh cuman nyebarin gosip. Tuh. Gua nggak pernah cerita kegagalan gua ke orang-orang. Kalau lu nanya, pernah apakah always this lucky? No. Gua pernah. Ini gua nggak pernah cerita sama orang-orang. Ini baru di sini gua bilang. Saya pernah di momen punya duit cuma 2 juta di bank. Udah di Corbusier. Wow. I'm not talking on high school or enggak. Saya bicara sudah di Corbusier. Sudah di Corbusier. Yes. Sudah di Corbusier. Sudah terkenal. Sudah punya uang banyak. Tahu kenapa? Kenapa? Gue punya 4 bisnis bangkrut di saat bersamaan. 4 bisnis bangkrut. Bangkrut di saat bersamaan. Wow. Bersamaan. Bangkrut. 4-4-nya habis di saat bersamaan. Apa aja tuh? Bisnis apa aja? Salah satu, gua nggak mau nyebutin namanya karena ada beberapa partner. Okay. Salah satu bidangnya ada restoran Jepang yang 10 tahun yang lalu sangat terkenal itu punya gue. Oke. Salah satu restoran Jepang yang sangat terkenal dan bangkrut itu punya gue. Bidang makanan aja ya. Gue punya restoran Jepang ada 4. Semuanya terkenal. Oke. Gue punya cafe and club di Bali. Bro tahu bengkel nggak di SCBD? Tahu. Tahu kafe? Tahu. Kafe di bawah bengkel? Iya. Saya, Pak. Wow. Bangkrut di saat bersamaan. Dan beberapa bisnis lain. Iya sudah. So how do you handle? I learn bahwa gua yang goblok. Bukan bisnisnya yang salah, bukan partnernya yang salah. Ya saya ditipu pernah, of course ada penipuan juga kadang-kadang dari supplier makanan bisa nipu, dari mana bisa nipu. Tapi yang terjadi adalah saya belajar berat sekali pelajarannya karena gue nggak punya duit sama sekali, di bank gue tinggal 2 juta perak doang, dan gue harus bertahan dengan duit 2 juta itu selama sebulan. Gue belajar bahwa gue ini bodoh. Gue menjalankan sesuatu yang saya tidak paham. Very good. Wow. Saya hanya ngelihat orang menjalankan sesuatu dan gue ikutan. Oke. Just because I think I can. Looks nice ya. Nice to have gitu ya. Nice to have. Tapi I don't even understand. Bro, gue nggak tahu harga daging. Lu mau nipu gue daging, gue nggak tahu bro. Iya. Gue nggak tahu nyimpen makanan sehari ruginya berapa, gue nggak tahu bos. Gue nggak tahu harga minuman alkohol. Gue nggak tahu alkohol itu bisa diselundupin. Iya. Nggak tahu belinya di mana. Gue nggak tahu alkohol itu botol kedua bisa dibohongin. Bos, botol kedua itu kalau orang udah mabuk. Diisi air juga nggak tahu. Botol kedua diisi whisky 50 ribuan lu nggak kerasa bos kalau udah mabuk bos. Gue nggak tahu. Gue nggak paham tentang dunia itu dan gue terjun di dunia itu. Habis. Wow. Habis-habisan. Gila. And then I think, you know what? This is stupid. This is very stupid. Ini high risk, tapi goblok. Bukan high risk income gitu. Ini high risk tapi goblok. Akhirnya, in a year, I try to switch everything again to do what I really understand. What I really know. Jadi endingnya, gua rubah pelan-pelan kalau saat ini
Jadi gue saat ini gue punya bisnis properti, for sure jalan. Gue punya bisnis properti, gue punya bisnis manajemen, gue punya bisnis ini nggak tahu namanya apa, lektos ini gue nggak tahu namanya. Close the door ya, close the door. Ini, orang berpikir close the door. It's a media. Padahal bukan podcast. Iya, betul. Ada something big behind that. Terus gue punya bisnis gym dan kesehatan gitu dan sebagainya lah, ada berapa. Dan alhamdulillah semuanya jalan. Kok bisa semuanya jalan? Gue paham bro. Iya. Gue paham apa yang harus gue lakukan. Dan sepinter-pinternya lu punya pegawai, sepinter-pinternya lu punya direktur, sepinter-pinternya lu punya general manager, kalau lu nggak paham, dia nggak tahu mau nanya apa. Benar. Bos, masalah di bisnis gue ini datang setiap hari bro. Tapi I can fix it in an hour. Iya. Because you can make decision, the right decision. Betul. Yeah. Ya, probably some of it wrong decision. Tapi right. Maksudnya compare. Ya, dari 100 ya 1-2 ada miss lah ya. Miss lah gitu. Nah, gitu. Jadi do business that you understand. Yang you understand. Gak usah ikut-ikutan deh. Jangan FOMO lah. Right. It's absolutely correct. There's one other question ya. Ini cukup menarik karena di zaman dulu sulap itu sudah banyak. Ya, sulap itu banyak, ada banyak lah, Mr. Robin ya kan. Siapa pesulap-pesulap di televisi juga banyak. Anda ngomong Mr. Robin ketahuan usianya loh. Oh my god. Anak muda cuma sekarang. Nggak ada yang tahu. Jadi David Copperfield, gua rasa David Copperfield juga nggak ada yang tahu ya. Mr. Robin? Oh nggak. Mr. Robin. Oh, Tarno juga gua rasa belum nggak tahu ya. Kayaknya nggak tahu ya. Pak Tarno nggak tahu ya. Wah, very good magician. Jadi Gen Z. The question is, why did you dress like that? And did you maintain the look? And how come you change your look? Pertama, of course, diferensiasi. Yeah. Now, I mean, how did you come up dengan itu dan nekat banget, berani banget gitu loh? Tidak kamu kita. Jadi awalnya ketika gue muncul, gue mengatakan bahwa apa bedanya gue dengan magician lain. Yeah. Gue nemuin tuh semua racikan perbedaan gue. Jadi gue waktu itu adalah orang pertama yang menjelaskan tentang mentalism. Ketika semua orang mainnya sama, gue mainnya yang back office sendok, baca pikiran, mentalism. Ini yang belum ada di Indonesia, orang belum punya. Oke, diferensiasinya semua sudah ada. Nah sekarang yang gue harus bentuk adalah karakternya gimana, looks-nya gimana caranya supaya cepet orang langsung ngomongin, orang langsung mikir. Nah, of course, dengan gaya pakaian gue, dengan nama gue yang susah, Deddy Corbuzier itu bukan nama yang gampang dihafal. Betul. Sekarang semua orang ngomong Deddy Corbuzier. Betul. Tapi kalau lu punya orang mau bikin bisnis pakai nama Corbuzier pasti dimaki-maki dulu. Benar. Gila apa pakai nama kayak begituan, gimana orang inget di kepala gitu kan. Tapi menurut gue kalau itu susah digabung dengan looks yang aneh sekali itu, people will kepatri di otaknya. Iya. Jadi gue kombinasiin dari 3 pesulap di dunia sebenarnya itu yang gue sebut juga orang nggak tahu lah. Ada Eugene Berger, ada Max Mathens, ada Uri Geller, sama Kaisar Ming. Oke, gue mau kelihatan kayak gitu. Dan siapa nggak, gue ke mall seperti itu. Jadi lu nggak dandan, nggak change, tetap dengan look itu? Gue ke mall dengan jubah. Gue ke mall dengan looks gue seperti itu. Jadi orang ngeliatin loh. Ya. Sekarang, orang-orang sekarang kalau melihat Deddy Corbuzier dulu bandingin dengan Deddy Corbuzier sekarang itu, terus yang dulu jadi ketawaan kan. Oh, lucu kan begini. Orang itu yang dulu, gara-gara orang itu lu nempelin tangan lu ke TV. Benar. Iya kan? Ya sekarang jadi lucu. Karena zamannya udah beda. Iya. Ya, Epso juga dulu ganteng sekarang. Benar. Sekarang apaan? Udah tua ya, laula ya. Nah, kenapa gue ke mall juga dengan pakaian seperti itu? Karena gue berpikir bahwa gue mau membuat orang yang ketemu gue secara tidak sengaja di mall menganggap bahwa ini bukan karakter gue kan. This is how it looks like really.
Itu capek bos, capek sekali, susah sekali. Nah, that's the beginning. The end is ketika gue mengatakan bahwa okay, I stop this magic show and everything. Bahkan sebelum stop, gue botakin kepala gue tuh bahkan sebelum gue stop. Gue merasa bahwa nama saya sudah ada, image saya sudah ada, maka looks menjadi tidak penting. Menurut gue, ini sama dengan konsep nasi Padang gitu ya. Kalau nasi Padang kayaknya restorannya nggak penting kelihatannya seperti apa. Yang penting nama, yang penting ini Padang, masuk. Saya udah dapetin nasi Padangnya, udah dapetin brandnya, maka looks menjadi nggak penting. Nah, dan saya harus berubah. Kenapa? Karena makin lama makin zamannya akan berubah. Nah, menariknya adalah gue nggak tahu gue harus berubah seperti apa, bos. Dan gue nggak tahu rambut gue harus gue apain, gue nggak tahu gue harus seperti apa. Yang paling sederhana adalah gue botakin, karena botak itu universal, tidak termakan waktu. Betul. Nggak kemakan waktu. Gaya rambut itu kemakan waktu, bro. 10 tahun lagi gaya rambut seperti ini udah nggak bisa. 5 tahun lagi berbeda. Anak-anak sekarang rambut diwarna-warnain. Tapi otak gue pada saat itu, apa yang nggak kemakan waktu jadi botak. Ini banyak orang nggak ngerti loh, gue tuh tumbuh rambut loh. Gue tuh bukan botak, gue tuh tumbuh. So tiap hari lu mesti shave dong? 2 hari sekali gue shave. Gue tuh tumbuh rambut loh, bos. Iyalah, lu rambut panjang bisa Jadi panjang di kepang begitu. Gue tuh botak karena tua gitu ya. Nah, gue tumbuh, memang gue suka bercanda sama orang-orang. Kenapa botak ya nasib. Gitu. Tapi sebenarnya gue tumbuh rambutnya. Nah, menariknya adalah, lu tau nggak? Ini kaca nih ya. Ini kaca depan gue ya. Gue mau botak nih. Gue ngambil shaver dong. Anjir, gue nih harus botak. Karena gue gak boleh kayak begini terus. I need to change. Gue nyalain shaver. Begitu mau shaving gue mikir, anjing kalau pala gue panjul gimana ya? Kan rambut gue lebat ya, bos. Iya. Ini begitu di shaving tiba-tiba panjul ke kanan itu kan goblok gue kan. Jadi gue mati, gue pegang-pegang, pala gue panjul, ini goblok banget pokoknya. Udah nih, kayaknya nggak panjul nih, Terus gue nyalain lagi, anjir ini keputusan tepat atau bodoh gitu. Ini kan berpikir kan. Sejam bos itu gue di depan kaca, megang shaver nggak gue cukup. Jadi lu nyukur sendiri tuh? Nyukur sendiri. Dan gue nggak nyukur sejam. Sampai di satu titik, fuck lah. Gue tarik, seret ke belakang. Gue pitak bos gitu, bolong. Begitu pitak segini, nggak mungkin nggak dibotakin dong. Iya benar. Nggak mungkin nggak dibotakin dong. Itu kalau Raffi Ahmad jadi konten tuh ya. Makanya jadi konten gitu kan. Akhirnya gue botakin bos. Belum selesai penderitaannya. Belum selesai. Lu tau nggak kalau dari rambut lebat, rambut panjang, lu botakin, apa yang terjadi tau nggak? Kulit kepala lu lunak. Oh iya. Karena rambut itu membuat lu menjadi damp, itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya, lembut ya. Iya, lembek lah ya, lembek ya. Ya karena kan ketutup rambut terus, dia nggak kena matahari, nggak kena apa. Jadi dia jadi damp itu apa ya? Ya demek gitu. Demek juga bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia ya benar. Jadi ketika gue pegang, anjing kenapa kepala gue begini dipegang? Kayak empuk banget gitu ya. Kepala bayi benar. Kayak kepala bayi, anjing kenapa ini? Gue telepon dokter bro. Wah. Gue bilang gue baru botakin kepala gue. Terus kayaknya kepala gue ini aneh gitu. Ini kayaknya kulitnya cacat atau apa. Terus dokternya bilang, loh enggak. Ya memang orang kalau nggak pernah botak rambut panjang lu botakin pasti begitu. It takes 2 weeks. Oh, untuk nyesuaiin diri. Oh. Untuk mengeras tuh butuh 2 minggu. Jadi gue 2 minggu tuh nggak kemana-mana bos, di rumah doang sambil jemuran. Dan harus jemuran. Ya kalau nggak putih ya? Iya. Kalau nggak lu putih gitu kelihatan. Iya. Putih gitu jemuran gue akhirnya. Dan lu belum pernah kan botak jemuran rasanya kayak apa? Dahsyat ya. Dahsyat. Panas sekali. Itulah momen itu akhirnya gue botakin terus ya udah, dan lagi itu change my character basically. Wow. Itu keputusan yang orang ganti model rambutnya setengah mati ya. Ini wah. Iya, makanya amazing. Lah, nggak usah punya rambut lah gitu kan. Enggak, tapi ini sukses tuh pantas. Karena botak. Sukses pantas. Karena dipikirin
and you really thought about the all the consequences, all the process. You benar-benar luar biasa banget.